ngomongin soal motor custom, bengkel custom sendiri nggak lengkap dong kalau nggak punya motor sendiri. Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Selamat Hidayat, bisa dipanggil Pemet. Saya pemilik dari bengkel MS Motor Custom. Berdirinya bengkel ini bulan Februari tanggal 7 tepatnya tahun 2019. Ya sudah hampir jalan 2 tahun. Syukurlah masih bisa survive di keadaan pandemi seperti ini. Kedepannya semoga masih tetap jalan lah. Kenapa bengkel ini saya namai MS Custom? Karena berawal dari nama saya Selamat. MS itu singkatan dari Mas Selamat. Alamat kami berada di Jalan Pelantara, Pasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Awal mulanya bengkel ini berdiri sebelumnya dari saya yang sudah lumayan lama bekerja di bidang motor custom juga, sudah merasa mulai jenuh, jadi pasti ada keinginan untuk membuka sendiri dan membuat usaha sendiri di bidang motor custom, sekaligus menyalurkan hobi saya di bidang percustoman motor ini. Selama hampir 2 tahun kami bergerak di bidang motor custom, modifikasi motor custom, kira-kira sudah hampir 15 unit motor yang sudah kami selesaikan, di mana bervariasi stylenya, dari custom Jeep style, mungkin yang lebih umum dibilang Jeep style, sebenarnya alirannya street tracker sih, karena memang pada dasarnya lebih ramai dipakai oleh orang-orang Jepang, mungkin orang-orang awam punya Jeep style. Nah, nggak cuma itu aja, biasanya kita juga ada konsep scrambler, ada chopper, sekarang juga yang lagi kita konsep-konsep keren. Nah, ini beberapa juga ada yang sedang kami kerjakan, dan kebetulan juga ada satu yang baru selesai tapi model tracker. Umumnya untuk konsumen sendiri, mereka lebih tertarik pada sistem konsep-konsep motor yang simpel, lebih ramai. Mungkin kalau di wilayah Bali sendiri, mungkin Jeep style, street tracker ini, scrambler, ya, biasanya mereka lebih pilih adalah karena terlihat lebih garang dan gahat, yang bikin peminatnya Jeep style dari tahun 2010-an sampai sekarang mungkin masih tetap ramai peminatnya. Untuk motor dengan kesulitan yang bisa kita bilang lumayan, mungkin untuk konsep chopper atau konsep bobber. Jadi dimana kita harus untuk memfixkan dari bentuk mesin untuk kita aplikasikan ke rangka, dan kita harus membuat langkah supaya seperti apa balance, karena kebanyakan chopper dan bobber itu mereka tidak menggunakan 100% frame mereka. Jadi kita benar-benar ngambil untuk leher carbon stemnya aja. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mengaplikasikan mesin untuk frame yang benar-benar kita buat sendiri. Biasanya kendala yang kita alami di bidang motor custom ini terutama pertama ketersediaan bahan, ketersediaan alat, dan yang pastinya ini mungkin semua builder juga pasti ingin mengalaminya adalah mood dari builder sendiri. Karena kan namanya kita membuat motor seperti apa sesuai keinginan customer, dan kadang mungkin keinginannya itu kacau. Untuk sesekali kita berpikir keinginan itu agak sedikit mustahil gitu, tapi ya
tetap kita berusaha supaya tidak mengecewakan customer, entah itu dari penyetelan mounting, penyetelan posisi ban depan dan belakang. Jadi terkadang kalau kita tidak teliti dalam menyetel sepeda motor itu, ketika motor sudah jadi dan jalan, jadi pakai riding, mungkin dari samping motor tetap terlihat bagus, tapi ketika kita lihat dari depan atau dari belakang, mungkin terlihat persinggungan antara ban depan dan belakang. Kemungkinan entah itu dari leher kopstingnya yang miring atau dari setelan arm belakang yang tidak pas dan posisi ban yang mungkin tidak di tengah, itu jadi kendala. Mungkin kalau motor dilihat dari samping tetap terlihat bagus, tapi ketika kita sudah kita riding, kita lihat dari belakang, dari depan, itu benar-benar terlihat kok motor ini kok kelihatan tidak balance gitu. Dan kenyamanan sudah pasti berkurang, dimana yang seharusnya ada teman-teman yang pengen istilahnya gaya-gaya anak-anak motor yang surfing di atas motor itu bikin motornya nggak nyaman, dan otomatis ketika kita lepas tangan kita dari kemudi, motor pasti akan berbelok ke kanan atau ke kiri. Nah, kendalanya bisa di situ. Dalam pekerjaan motor itu helm yang paling penting. Kalau menurut saya sih kesan. Dalam pengerjaan motor kita pastinya tentu perlu yang namanya spare part, diantaranya dari motor keluaran pabrikan, velg bintang atau mungkin yang bisa kita bilang tipe Sili, biar kelihatan klasik. Supaya kelihatan klasik kan kita pasti ganti dia jadi spook. Nah, biasanya untuk spare part seperti tromol, velg, jari-jari. Nah, untuk pembelian spare part kita mungkin di sini ada beberapa toko spare part. Nah, dan selain itu kemungkinan untuk yang motor-motor yang seperti Jetstar seperti ini kan sudah ada spare part berupa tangki, berupa ban, berupa shock breaker. Di sini saya ngambil spare part mungkin dari tuan variasi, mungkin di Sikit Custom atau di Labuci. Ya mungkin karena itu yang terdekat sih. Biasanya untuk pengerjaan satu unit motor kita memakan waktu paling cepat mungkin kisaran 3 minggu, dan untuk yang terlama tergantung situasi dan juga tergantung keadaan yang entah itu karena kita kesulitan mendapat spare part atau mungkin keuangan dari si owner motor tersebut. Untuk paling lama biasanya kita 3-4 bulan untuk pengerjaan satu unit motor. Budgeting minimal untuk MS Motor Custom sendiri kita mematok harga di kisaran 7-8 juta, itu belum include pending. Paket hemat lah istilahnya. Kalau mungkin punya custom sekarang sudah nggak lazim lah. Kadang ada orang yang pingin motornya, mas aku pengen motor tuh keren, tapi aku cuma punya uang segini nih, kira-kira budget minimalnya berapa? Nah, kita sendiri sudah punya patokan budget terbuka untuk sebuah motor custom yang kita sebut paket hemat tersebut mungkin kisaran 7-8 juta. Restorasi kecil-kecilan mungkin ya bisa di bawah itu. Jadi nggak perlu mahal lah, yang penting custom tetap jalan. Di masa pandemi seperti ini, siapa sih yang nggak susah dalam mencari penghasilan lah ya. Dampak yang kita alami dan kendala yang kita alami di bengkel custom itu, meskipun kita hidup di Bali yang mayoritas paling terasa di sektor pariwisata, tapi meskipun kita istilahnya untuk pihak kesekian yang merasakan merasakan dampak pandemi, tapi benar-benar terasa. Di antaranya biasanya kita 1 bulan bisa menyelesaikan 1 motor. Nah, karena pandemi ini yang harusnya motor selesai 1 bulan harus pending dulu karena mungkin keuangan dari si owner motornya. Selain itu juga yang harusnya banyak untuk restorasi kecil-kecilan, diantaranya kayak kita pemasangan spare part, penggantian spare part, perawatan motor juga berkurang. Terus selebihnya ya kita yakin aja lah, semoga masih bisa survive. Entah sampai kapan pandemi ini, kapan berakhirnya.
kondisi pandemi seperti ini yang bisa bikin kita tetap bertahan, mungkin satu, support dari teman-teman sendiri yang datang kunjungin kita, datang buat perbaikin motor mereka. Terus antisipasi kita untuk tetap bisa bertahan di situasi pandemi seperti ini ya harus berawal dari satu tekad. Kedua adalah manajemen keuangan yang benar-benar sehat. Jadi seperti apapun usaha, sebesar apapun usaha, ketika manajemen keuangan itu tidak sehat, tidak baik, dari situlah awal titik kehancuran. Jadi bagaimana kita memanage pengeluaran, barang-barang prioritas yang harus kita beli. Terkadang kayak kita buka usaha bengkel kayak gini, siapa sih yang nggak pengen punya alat atau tools yang benar-benar membantu untuk menunjang pekerjaan kita nantinya. Di situasi seperti ini kita tahan dulu keinginan untuk membeli barang seperti itu. Alangkah baiknya kita tunggu dulu sampai situasi perekonomian seperti ini kembali normal seperti sedia kala. Jadi gimana baiknya yang prioritas kita dudukan. Jadi kebutuhan sebenarnya oke lah. Yang penting hari ini kita masih bisa makan, bengkel tetap jalan. Jadi selebihnya ya udah kita berserah diri sama Tuhan aja. Pada kondisi normal atau di situasi sebelum pandemi ini biasanya kita income masuk pun kisaran 3 sampai 5 juta per bulan mungkin bisa. Tapi karena kondisi seperti ini dapat 1 juta atau 2 juta sebulan itu udah berat banget. Jadi ya kalau ngomongin pandemi ini berdampak sebesar apa ya, berdampak banget sih buat kita sebenarnya. Selama pandemi ini kinerja kita terus terang benar-benar menurun. Dari sebelumnya kita sebulan atau 2 bulan itu kita bisa keluarin 1 sampai 2 motor atau 3 motor. Dari semasa pandemi bulan Juni sampai akhir November kemarin, kira-kira kita baru cuma keluar 3 unit aja. Jadi dari yang awalnya mungkin 2 bulan 3 bulan kita bisa keluarin dia sampai 2 atau 3 motor. Sekarang kita cuma yang penting dalam waktu 4 atau 5 bulan kita cuma bisa keluar 1 atau 2 motor. Jadi benar-benar ya dampaknya memang benar-benar keras sekali gitu. Untuk harapan sih di dunia percustoman khususnya di Bali ini, harapan saya ya tetaplah kita main custom, karena kan ya sesulit apapun istilahnya hobi untuk penghilang stres biar kita nggak terus terbawa suasana pandemi. Jadi ya untuk bengkel-bengkel atau builder-builder rekan-rekan lain tetap semangat. Saya yakin badai pasti berlalu. Ngomongin soal motor custom sebagai bengkel atau builder nggak lengkap kalau kita nggak punya tunggangan kita sendiri. Tunggangan saya, motor tempur saya, basicnya Honda Tiger tahun 2003 yang saya custom jadi aliran klasik. Jadi mungkin lazimnya teman-teman di dunia custom nyebutnya aliran British. Kenapa jadinya saya pilih untuk konsep British seperti ini? Karena kembali ke kenyamanan. Kedua, karena saya jatuh hati waktu itu pernah melihat Triumph Gonfil D100. Jadi di situ saya ingin bikin yang seperti itu meskipun tidak mirip. Tapi seperti inilah gaya saya, motor saya yang nemenin saya kemana-mana, yang nganterin saya kemana-mana. Nah, kebetulan motor ini punya nama. Jadi motor ini saya kasih nama Isabel. Kenapa? Dia warnanya merah. Merah itu identik dengan warna yang menarik. Nah, kalau sudah menarik itu biasanya kita cowok sendiri pasti mikirnya ke perempuan. Jadi seperti apa kita menyayangi motor itu seperti kita menyayangi perempuan kita. Detailing dan perubahan signifikan dari motor saya terutama dari bagian frame. Jadi awalnya frame trigger yang dari
bagian yang saya custom, subframe ke belakang saya potong, saya rubah, saya bikinkan baru. Selebihnya mungkin saya pakai spare part originalnya, diantaranya swing up kita masih pakai aslinya. Saya cuma pengen minta kenyamanannya aja gitu, dan kaki-kaki pun kayak tromol belakang saya pakai Scorpio, dimana biasa tromol Tiger sendiri sering trouble di masalah bagian bushing gearnya. Seperti shock depan saya pilih pakai shock bison karena biar lebih terlihat lebih besar dan lebih nyaman. Tangki sendiri saya pakai tangki Honda CG125 yang sudah saya custom, saya potong sedemikian rupa biar sesuai keinginan saya. Selebihnya mungkin partsnya kita pakai punya lampu sein dari motor lain, lampu stop dari motor lain, lampu depan mungkin kita beli dari toko variasi atau aftermarket. Untuk styling lampunya sih nggak ada yang istimewa sebenarnya, cuman karena memang ya nyaman saya seperti ini. Jadi kalau orang biasanya bilang motor aing kumaha aing lah gitu. Kalau ngomong cerita menarik soal motor ini sih, dulunya motor ini nggak sengaja dari pertama saya dapat, dan kebetulan juga motor ini adalah motor pertama kali saya bisa beli motor sendiri. Nah, dimana cerita lucunya seperti ini. Dulu ada seller, memang penjual dari owner sebelum dari motor ini, dia kebetulan menjual 2 unit motor. Nah, tadinya saya kepikir buat ambil yang tahun lebih muda. Waktu itu ada yang tahun 2005 dan ada yang tahun 2003. Mungkin waktu itu kendalanya saya pikir motor ini bakal saya rubah, bakal saya custom lagi. Jadi memang dari kondisi motor yang tahun 2005 lebih terlihat lebih dari looknya, dari lebih-lebihnya lebih banyak. Tapi karena kembali ke pemikiran saya mau custom motor, jadi saya lebih pilih motor ini. Nah, setelah saya rawat motor ini kurang lebih selama mungkin 5 tahun ini, jadi suka dukanya banyak lah. Dimana pas saya riding kehujanan, waktu itu belum sempat saya restorasi lagi motor ini, motor kehujanan mogok karena listrikannya konslet. Terus saya harus nabung berbulan-bulan untuk saya di spare part. Ketika motor sudah jadi, saya bawa ke riding, ke acara Kopdar Cup, saya jatuh di jalan. Ya memang ada sedihnya ketika motor yang kita bawa, kita mana-mana yang kita pakai setiap hari harus rusak, dan kita kebetulan kita nggak punya uang nih buat perbaikan lagi. Tapi ya syukurlah, meskipun keadaan seperti itu, sampai saat ini pun motor ini masih tetap setia nemenin saya. Oke, cukup sekian dari saya, sekilas profil dan bengkel kami MS Motor Custom. Pesan saya buat teman-teman di dunia motor custom, jangan kapok-kapok main custom. Buat teman-teman builder dan bengkel-bengkel custom, tetap semangat. Meskipun di situasi pandemi seperti ini, saya yakin kalian masih bisa survive. Semangat. Balik TV ya.